Selamat siang semuanya, perkenalkan saya Nia Juli Bu Ulolo, mahasiswi Ilmu Kesehatan Masyarakat dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Terima kasih kepada wartawan dari media cetak maupun media elektronik yang bersedia menghadiri dan meluangkan waktu pada acara konferensi pers yang saya adakan. Adapun yang ingin saya sampaikan kali ini adalah terkait COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Ini merupakan virus baru dan penyakit yang tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok bulan Desember 2019. Dan saat ini sudah menjadi penyakit pandemik di seluruh dunia. COVID-19 adalah singkatan dari Coronavirus Disease 2019. Gejala COVID-19 yang umum adalah demam, rasa lelah, dan batuk kering. Ada juga yang mengalami rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan, atau diare. Ada juga yang tidak merasakan apa-apa seperti orang sehat atau disebut dengan orang tanpa gejala. Jika kamu pernah berdekatan dengan orang yang memiliki gejala COVID-19 atau bepergian ke tempat yang pernah terjangkiti, laporkan ke puskesmas terdekat dan lakukan monitoring mandiri. Bila dalam 1-14 hari kemudian mengalami gejala, lakukan isolasi diri atau isolasi mandiri. Karena orang yang merasa sehat pun bisa saja sedang kena COVID-19, kita semua harus tinggal di rumah, bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Kenapa? Untuk mencegah penyebaran COVID-19 lebih luas. Dari rumah, kamu bisa hubungi 119 untuk bantuan lebih lanjut. Kalau kondisi memburuk seperti sesak nafas, hubungi rumah sakit rujukan dan segera periksakan diri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sekarang saya berikan kesempatan dan waktu kepada wartawan untuk bertanya. Saya ingin bertanya, Mbak. Iya, silahkan. Perkenalkan, saya Elda dari Koran Tapanuli. Saya ingin bertanya, berdasarkan yang Anda paparkan, bagaimana kita dapat melindungi diri supaya terhindar dari COVID-19? Sekian dari pertanyaan saya. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan langsung menjawab. Melindungi diri berarti melindungi sesama. Aksi nyata yang dapat kita lakukan untuk melindungi diri yaitu tetap di rumah, bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Jika terpaksa keluar rumah karena kebutuhan penting, selalu gunakan masker, jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain, dan sering cuci tangan pakai sabun atau cairan pembersih tangan dengan kandungan alkohol minimal 60%. Jangan kontak langsung dengan orang bergejala COVID-19. Hindari kerumunan, jangan sentuh mata, hidung, dan mulut yang merupakan pintu masuk dari virus. Jangan lupa untuk mencuci masker kain menggunakan air sabun agar tetap bersih. Penggunaan masker yang keliru justru meningkatkan risiko penularan. Jangan sentuh atau buka tutup masker saat digunakan. Tetap jaga jarak minimal 1 meter dengan siapapun. Jangan sentuh wajah, cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, saya berikan kesempatan. Saya izin bertanya, Mbak. Iya, silahkan. Perkenalkan, saya Elisan Pak Pahan. Saya dari Pulau TV. Saya ingin menanyakan, apakah kita bisa juga melindungi orang lain atau orang terdekat? Kalau iya, caranya bagaimana, Mbak? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Iya, kita bisa melindungi orang lain melalui aktivitas atau yang bisa kita lakukan untuk diri sendiri, dan itu bisa melindungi orang lain juga. Cara melindungi orang-orang lain dan orang terdekat kita dari COVID-19 yaitu bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Jaga jarak minimal 1 meter dengan siapapun di sekitar kita. Saat batuk atau bersin, menjauh dan tutup mulut serta hidung kamu dengan tisu, sapu tangan atau lipatan siku. Segera buang tisu yang telah kamu pakai ke tempat sampah. Kalau merasa demam, batuk atau tidak enak badan, pakai masker dan jangan lupa ikuti cara pakai masker yang benar. Jika terpaksa beraktivitas di luar rumah, pakailah masker kain. Jangan lupa cuci masker kain setiap selesai digunakan. Jangan pernah meludah sembarangan. Sering cuci tangan pakai sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik. Segera hubungi call center 119 atau rumah sakit rujukan bila orang terdekatmu mengalami gejala COVID-19. Baik, jika ada pertanyaan lain, saya berikan waktu. Saya ingin bertanya lagi, Mbak. Iya, silahkan.
Tadi Mbak menjelaskan jika terpaksa beraktivitas di luar rumah, kita harus menggunakan masker. Nah, pertanyaannya, seberapa pentingkah penggunaan masker itu? Terima kasih, Mbak. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Masker sangat penting untuk melindungi kita dari COVID-19. Semua orang harus menggunakan masker kain jika terpaksa beraktivitas di luar rumah. Kita bisa menggunakan masker kain 3 lapis dan dapat dicuci dan digunakan berkali-kali agar masker bedah dan N95 tersedia bagi petugas medis dan mereka yang sakit. Jangan lupa untuk mencuci masker kain menggunakan sabun agar tetap bersih. Penggunaan masker yang keliru justru meningkatkan resiko penularan. Jangan sentuh atau buka tutup masker saat digunakan. Tetap jaga jarak minimal 1 meter dengan siapapun. Jangan sentuh wajah dan cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya berikan waktu dan kesempatan. Saya izin bertanya kembali, Mbak. Berhubung dengan pertanyaan sebelumnya, bagaimana cara menggunakan masker dan bagaimana langkah kita setelah menggunakan masker? Terima kasih, Mbak. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Ingat, masker sebaiknya hanya digunakan oleh tenaga kesehatan, orang yang merawat orang sakit, dan orang-orang yang memiliki gejala-gejala pernapasan seperti demam dan batuk. Sebelum menyentuh masker, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, minimal 20 detik, atau cairan pembersih berbahan alkohol minimal 60%. Ambil masker dan periksa apakah ada sobekan atau lubang. Pastikan arah masker sudah benar. Pita logam terletak di sisi atas. Pastikan sisi depan masker, sisi yang berwarna menghadap depan, letakkan masker di wajah Anda. Tekan pita logam dan sisi masker yang kaku sampai menempel sempurna ke hidung, tarik sisi bawah masker sampai menutupi mulut, hidung, dan dagu. Pastikan tidak ada sela antara wajah dan masker. Setelah digunakan, lepas masker, lepas tali elastis dari daun telinga sambil tetap menjauhkan masker dari wajah dan pakaian untuk menghindari permukaan masker yang mungkin terkontaminasi. Segera buang masker di tempat sampah tertutup setelah digunakan. Ini untuk penggunaan masker sekali pakai. Bersihkan tangan setelah menyentuh atau membuang masker dan cuci tangan pakai sabun atau air mengalir minimal 20 detik atau bila tidak tersedia cairan pembersih berbahan alkohol minimal 60%. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan dalam konferensi pers kali ini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.